Krishna. Hai Kak. Kok sedih gitu? Iya Kak, sedih banget. Aku males banget di rumah terus. Jangan sedih dong. Kakak kok kayaknya hilang pengharapan gitu sih? Iya, soalnya cuma ini aja yang nemenin aku Kak. Pasti lupa tema bulan ini apa. Tema bulan ini kan hope. Oh iya. Pengharapan. Hope. Nah, biar Kak Krishna nggak sedih, gimana kalau kita memuji Tuhan? Setuju Kak. Setuju ya? Setuju banget Kak. Oke, adik-adik yang di rumah, semuanya yuk sama-sama kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi bareng-bareng, setuju? Setuju. Yeay! Yuk adik-adik, semuanya harus sukacita. Kak Krishna sukacita juga ya? Siap Kak. Oke, kita mau nyanyi. Yeay. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay! Nah, gimana Kak Krishna udah sukacita belum? Sukacita banget Kak. Puji Tuhan. Ternyata saya itu bukan tidak sendirian. Ya. Saya punya teman, saya punya sobat yang amat setia, yang tidak pernah meninggalkan. 100, yaitu Tuhan Yesus. Betul banget Kak. Nah, maka dari itu, adik-adik yang di rumah juga harus tetap sukacita dan tidak boleh kehilangan pengharapan atau hope. Ya. Seperti tema kita bulan ini, hope. Yeah. Yeay. Tapi Kak, menurut saya kayaknya nggak asik atau kayak nggak sempurna gitu ibadah kita kalau kita cuman memuji Tuhan. Oh. Gimana kalau kita menyembah Tuhan? Oh, setuju dong. Betul. Ayo adik-adik kita menyembah Tuhan. Ambil sikap yang manis, ambil sikap yang baik, kita datang di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu Arti Kehadiran-Mu. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Jalanmu tak terselang.
hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Ayo adik-adik, kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Yuk adik-adik, sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, seperti pujian yang sudah kami naikkan Bapa, bahwa Tuhan adalah sahabat kami yang setia dan Tuhan selalu hadir dalam hidup kami, tidak peduli apapun masa yang terjadi, baik itu suka maupun duka, ada masalah maupun saat kami bahagia, Tuhan senantiasa ada, Engkau senantiasa memberikan pengharapan buat kami. Tuhan, kami siap, kami mau, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan jamah hati kami, Tuhan persiapkan hati kami, biar kami
kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah firman Tuhan itu bisa tertanam dalam hati kami, bertumbuh Tuhan, sehingga iman kami semakin kuat di dalam Tuhan, kami semakin mengasihi Tuhan. Berkati kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang berikan hikmat dan bijaksana. Mari adik-adik semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Nah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan tema kita bulan ini, kalian tahu nggak temanya apa? Temanya adalah hope atau pengharapan. Bukan hop gitu, hop berhenti bukan ya, tapi pengharapan. Nah, kalau adik-adik dengar kata pengharapan, kalian pasti tahu banyak sekali tokoh Alkitab yang kisahnya mereka itu berharap pada Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar satu tokoh Alkitab, ya, tokohnya ini sederhana, emak-emak ya, tapi dia punya pengharapan yang besar banget kepada Tuhan. Semuanya kita buka Alkitabnya di Matius ya. Buka yuk, buka. Matius Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ya, betul banget, Perjanjian Baru. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Yuk dibuka semuanya ya, gadgetnya atau Alkitabnya, HP sucinya ya. Kalian saya bacakan ya. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wow, ayat terakhir mengatakan dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, di Matius ini ya, cerita yang kita baca hari ini, ada seorang ibu yang anaknya sakit. Nah, dia punya iman, punya pengharapan yang besar kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan anaknya. Padahal ibu ini dikatakan di situ di luar bangsa Israel. Ibu ini mungkin bukan orang Israel, tapi dia percaya, dia berharap sama Tuhan. Nah, sampai Tuhan Yesus tadi bilang apa? Tidak patut melemparkan roti yang seharusnya untuk anak-anak kepada anjing. Nah, ibu ini sampai diumpamakan, diibaratkan itu karena bukan orang Israel ya. Ibu ini sampai diibaratkan bukan kaum yang dikasihi. Diibaratkan seperti binatang kayak gitu. Tetapi ibu ini, ibu imannya hebat loh, imannya sangat besar sekali adik-adik. Dia punya harapan yang kuat pada Tuhan. Mungkin adik-adik sekarang ada masalah atau ada pergumulan. Nah, jangan pernah hilang pengharapan kepada Tuhan ya. Kalau kita baca nih di 1 Korintus, semuanya kita buka ya. 1 Korintus 13 ayat 13. Yuk semuanya dibuka. Kak Elsa bacakan ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, kalau kita punya iman, kita punya pengharapan, nah pasti kita juga punya kasih kepada Tuhan. Nah, seperti ibu ini tadi ya, dia punya pengharapan, dia punya iman yang kuat, dia juga punya kasih kepada Tuhan. Tiga hal ini tidak bisa dipisahkan loh adik-adik. Tiga hal ini satu paket.
Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Kita juga pasti punya pengharapan yang besar kepada Tuhan, yang benar. Ada yang di rumah, kita sama-sama ya mau belajar, punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Mungkin saat ini masa yang sulit ya. Duh Kak, bosen belajar di rumah gitu ya. Duh Kak, kapan aku masuk sekolah? Kapan aku bisa beribadah ke gereja, bisa sekolah minggu? Memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, jangan berhenti berharap, beriman. Kita pasti bisa melewati semuanya ini. Ya, imannya harus kuat di dalam Tuhan. Harus semakin mengasihi Tuhan. Setuju? Setuju. Amin. Nah, yuk semuanya kita mau akhiri ya ibadah kita. Kita sama-sama tutup di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa bersama Kak Elsa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, kami bisa beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Kami bersyukur Tuhan sudah mengingatkan kami kembali bahwa kami harus tetap memiliki iman, harus memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kami. Berkatilah kami Tuhan sepanjang seminggu ke depan. Kami juga berdoa berkati keluarga kami, setiap orang yang kami kasihi, biar Tuhan senantiasa memberi kekuatan, perlindungan, kesehatan buat kami. Berkati studi kami, sekolah kami, pelihara kami. Kami rindu Tuhan, biar Tuhan semakin menambah-nambahkan hikmat dan iman buat kami semuanya. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih buat hari Minggu yang indah ini. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan, kami serahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah beribadah. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.